Ya. Sukses terus, caller Edi. Balik ke Mas Daniel. Ya. Tadi konsep betah bersamanya tuh gimana ya? Tadi kan Anda bilang bahwa pada dasarnya memang senang di rumah gitu. Tapi kalau Anda melihat, Anda kan orang yang cerdas nih ya. Ngaku nggak kalau cerdas? Ayo. Sedikit-sedikit. Sedikit atau sedikit. Ya, jadi apa namanya? Kalau Anda melihat gitu ya, Anda kan sekarang udah hampir 50 umurnya ya. Nah, itu kan berarti perjalanan tentang berkeluarga itu kan sudah punya inilah ya, punya konsep-konsep. Sebenarnya menurut Anda kalau bisa dibagikan ke peserta ini, ke audiens ini, karena ini kita juga live ya di Facebook, jadi biar semua masyarakat juga banyak yang bisa mendengarkan. Perlu nggak kita bikin konsep betah bersama? Nomor satu sebenarnya konsep keluarga itu kan adalah konsep nilai ya. Nah masalahnya apakah nilai-nilai yang dianut itu sudah mantap ya? Karena kan konsep nilai-nilai dalam berkeluarga itu kan dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh kebanyakan oleh agama ya, kebanyakan ya. Misal nih saya misalnya di dalam Islam itu bercerai itu nggak apa-apa di dalam Islam. Sedangkan di agama Katolik misalnya orang bercerai itu nggak boleh. Jadi di dalam konsep berkeluarga di agama Katolik itu menikah untuk selamanya. Nah ini yang agak membedakan konsep ini di antara nilai-nilai masing-masing keluarga. Nah, di dalam Islam pun itu juga masih banyak perbedaan pendapat soal berkeluarga ini gitu. Sakinah mawaddah itu juga perlu dimatangkan lagi konsepnya. Kalau kita bicara soal konsep yang universal, misalnya di dalam misalnya kita lihat di Amerika Serikat ya, konsep keluarga itu dibentuk oleh film-film Hollywood. Jadi kalau kita dulu nonton tahun 80-an ada film judulnya Growing Pains, terus Family Ties. Itu adalah konsep-konsep keluarga yang memang sengaja mereka buat. Jadi mereka semacam membuat sebuah American family value. Dulu saya pas masih remaja, kalau lagi nonton film-film seri TV Amerika itu ya, saya selalu ada yang namanya perbedaan pandangan antara konsep nilai keluarga di Indonesia dengan di Amerika. Itu saya rasakan sendiri kok bapak saya kok nggak kayak bapaknya di film ini ya, Growing Pains tuh kayak gini. Jadi kadang-kadang memang Indonesia butuh satu konsep yang ini kira-kira konsep keluarga Indonesia itu seperti ini gitu loh. Karena kan Indonesia ini kan mungkin lebih variety ya daripada Amerika ya. Kalau di Amerika kan bangsanya nggak banyak, kalau di Indonesia kan banyak gitu, terutama heterogen ya kan. Kalau Amerika kan sebenarnya kalau kita bilang heterogen ya nggak terlalu heterogen karena mereka kan mostly European kan, mereka European semua gitu. Kalau kita kan ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi ya. Nah, kita butuh satu konsep family value yang belum pernah digodok gitu, seperti apa yang sudah dilakukan oleh negara Amerika Serikat dalam sebuah pabrik besarnya yaitu film Hollywood. Itu memang benar-benar di tahun 80-an tuh konsep keluarga itu dimatengkan dalam sebuah film seri yang ditonton oleh jutaan pemirsanya di televisi swasta tersebut gitu. Jadi mereka udah punya konsepnya itu gitu. Nah, sedangkan kita kan belum. Jadi kadang-kadang dari family value seorang istri mungkin nggak sama dengan family value-nya seorang suami. Jadi kadang-kadang itu juga membuat sebuah ketidakutuhan konsep
berkeluarga di Indonesia. Nggak usah beda agama. Sesama Muslim pun kadang-kadang masih ada perbedaan gitu dalam membangun rumah tangga, karena kebanyakan anak-anak muda ketika menikah di usia 20-an itu mereka menikah aja gitu. Mereka nggak berpikir bahwa menikah itu adalah membangun satu konsep family value tadi itu, membangun nilai-nilai keluarga yang disepakati bersama harusnya di awal. Jadi kadang-kadang ada kayak misalnya sekarang ya, kalau misalnya kita ikut misalnya sama-sama Muslim misalnya, nah kita nih mau bergaya keluarga Muslim Salafi atau menggunakan konsep Muslim moderat atau konsep Muslim misalnya NU kah atau karena semuanya nggak sama gitu. Jadi itu yang harus disepakati dari awal. Misalnya kalau ada nanti anak-anak kita yang mau menikah, ya kita harus dudukin dulu. Ini mau menikahnya dengan cara Islam benar, tapi Islam yang mana? Salafikah atau moderatkah? Kalau misalnya yang dipilih moderat, ya moderatnya seperti apa gitu. Jangan nanti ketika sudah menjalani keluarga nanti terjadi clash gitu kan, clash nilai gitu. Akhirnya nanti ada pertempuran nilai yang tidak disepakati bersama dari awal gitu. Itu yang biasanya membuat keluarga-keluarga itu pecah di tengah jalan karena dari awal nggak pernah dikonsep gitu. Saya kan bisa ngomong gini karena saya pernah mengalami perceraian. Kalau saya nggak pernah mengalami perceraian, jadi nggak tahu gitu. Berarti setiap perkawinan sebaiknya atau di tengah perkawinan itu boleh kita harusnya ini ya membuat sebuah keterbukaan ya. Kalau misalnya memang belum dikonsep, di tengah jalan pun dikonsep nggak apa-apa kan? Bisa. Ya. Konsep. Kayak misal di Amerika kan psikolog untuk urusan rumah tangga kan kayaknya kan laris gitu ya. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kayaknya orang nggak terlalu penting untuk datang ke sebuah psikolog pernikahan gitu. Kalau kita lihat film-film Hollywood kan banyak tuh mereka datang ke psikolog pernikahan ya. Nah di sini kita butuh psikolog pernikahan yang bisa memberikan solusi dan pengertian di mana bahwa dalam sebuah pernikahan itu nilai-nilai keluarga itu dalam keluarga itu memang harus dibentuk, tidak bisa dibiarkan saja gitu, karena banyak hal-hal baru yang mungkin bisa juga muncul. Misalnya kayak saya di rumah saya biasakan istri itu tidak membawa gadget ke meja makan, karena kalau istri kita membawa gadget di meja makan nanti anak kita ngelihat anak kita juga di meja makan bawa gadget. Akhirnya di dalam meja makan semuanya bapak, ibu, anak bawa gadget sendiri-sendiri. Itu menurut saya nih belum ada salah satu pakar yang cukup tegas untuk menyatakan bahwa itu sebenarnya secara etik tidak baik gitu sebenarnya. Tapi karena itu kan sebenarnya nilai juga kan, nilai-nilai baru yang kita belum paham sebenarnya. Anak-anak pun juga belum paham ini baik apa enggak gitu. Itu salah satu nilai baru yang juga kita perlu bahas. Belum lagi nilai-nilai lama yang banyak juga yang perlu kita bahas gitu. Oke Mas, tentang couple ya, kita kan lebih fokus pada couple ya. Jadi couple entah di awal pernikahan atau sebelum pernikahan atau di tengah pernikahan, kita juga harus bikin konsep. Sebenarnya ya perjanjian pranikah sebenarnya perlu perjanjian prenuptial perjanjian pranikah, tapi tidak melulu soal pembagian
pembagian harta gitu. Kan kebanyakan kan sekarang kan perjanjian pranikah kan lebih banyaknya kan ke masalah harta. Jadi misalnya sama-sama muslim misalnya, oke sama-sama muslim ya, oke. Ini menikahnya ini mau ikut Islam Salafi atau Islam moderat, itu aja deh yang paling deket kan itu. Kalau misalnya seorang laki-lakinya dia menganut Islam Salafi, sementara istrinya tidak menganut Islam Salafi, itu kan terjadi masalah nanti. Karena lelaki mau jadi imam, ngikutin Salafi, sementara istri perempuannya dia menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib misalnya gitu kan. Itu kan nanti lama-lama terjadi pertentangan nanti gitu. Jadi tetap value dari couple, dari pasangan itu harus dibicarakan di awal, atau kalaupun terlambat harus kita bicarakan lagi setelah di jalan gitu. Iya. Artinya bahwa kalau misalnya konsep itu dibicarakan. Iya, kalau misalnya nggak ketemu ya ambil jalan tengah kan, tetap ada jalan tengah kan. Kalau misalnya nggak ketemu tuh pasti ada jalan tengah, ada negosiasi gitu. Ya, oke, sekarang kita misalnya gini Mbak, misalnya gini ya. Oke. Misalnya nanti suatu saat misalnya aku punya anak perempuan. Misalnya nanti ada calon suaminya. Nah, nanti misalnya di depan harus sudah ngomong tuh anakku yang perempuan bahwa aku nggak suka poligami, pokoknya aku nggak mau dipoligami gitu. Harus diomongin di awal itu. Karena kebanyakan laki-laki itu waktu dia pendapatannya 10 juta sebulan, dia nggak punya pikiran untuk poligami. Tapi ketika tiba-tiba ekonominya naik menjadi 100 juta sebulan, apalagi sampai 1 miliar sebulan, dia tiba-tiba punya pikiran untuk poligami. Nah, kalau tidak ada perjanjian di awal seperti ini akan terjadi per class of nilai tadi itu, class of value tadi itu. Jadi harus sama dengan kalau kita di dalam manajemen, kalau kita meng-hire orang gitu ya. Kesepakatan, harus ada kesepakatan. Dari awal. Gitu, dari awal. Kesepakatan konsep kayak gitu ya. Bicarakan lebih baik. Tapi meskipun udah telat tetap nggak apa-apa, tetap kita masih bisa ya pasti ya. Tetap kita masih bikin rekonsep gitu ya. Oke, Bisa. saya pindah dulu ya Mas. Yuk.